Selamat datang di sini dan ini adalah podcast pertama aku. Jadi podcast ini aku bakal ngomongin tentang isu-isu hukum yang pastinya seru untuk dibahas. Nantinya aku bakal undang praktisi hukum untuk diajak bincang-bincang terkait dengan isu hukum. Dan untuk episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan advokat. Tentunya siapa advokatnya? Simak terus videonya. Tapi untuk di segmen pertama ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta hukum. Heyo, Squee dengerin. Mitos dan fakta hukum yang pertama tentang mahasiswa hukum. Waduh, banyak banget nih terkait dengan mitos mahasiswa hukum ini. Oke, mitosnya. Mahasiswa hukum itu kuliahnya itu menghafal pasal. Jadi mahasiswa hukum itu diidentikan dengan menghafal pasal pada saat kuliah. Padahal faktanya, ini dari aku sendiri nih sebagai mahasiswa hukum juga, faktanya kuliah hukum itu tidak hanya menghafal pasal-pasal, tetapi kita harus pintar untuk menganalisa suatu permasalahan hukum, menganalisa suatu peristiwa hukum, kemudian juga bagaimana kita merancang suatu undang-undang ataupun membuat suatu perjanjian kayak gitu. Lebih kepada daripada menghafal pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Kalau hanya tugasnya menghafal pasal-pasal dalam satu undang-undang, kayaknya kuliah hukum selama 4 tahun itu nggak cukup deh. Ada beribu-ribu undang-undang untuk dihafal kayak gitu. Lanjut, yang kedua, yaitu tentang meterai. Jadi, mitosnya, meterai itu menentukan sahnya perjanjian. Padahal, faktanya, sahnya perjanjian itu tidak ditentukan oleh materai loh teman-teman. Jadi fungsi utama dari materai ini adalah bea pajak dokumen. Jadi jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menjadi alat bukti di pengadilan, maka alat bukti tersebut harus dilunasi pajak bea materainya. Makanya ketika buat perjanjian diisi materai terlebih dahulu, itu untuk ketika nanti digunakan alat bukti di pengadilan, seperti itu. Oke, yang ketiga, kendaraan hilang di parkiran. Mitosnya, pengelola parkir tidak bertanggung jawab jika ada kendaraan yang hilang di parkiran. Padahal faktanya, pengelola parkir bertanggung jawab jika ada kendaraan hilang di parkiran. Ini dikutip dari putusan Mahkamah Agung nomor 3416/PDT/1985. Majelis Hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Nah, jadi tahu kan kalau misalnya teman-teman kalau barangnya hilang di parkiran harus minta tanggung jawab ke siapa kayak gitu? Bisa dicoba itu. Oke, mitos yang terakhir yaitu tentang sarjana hukum pasti bekerja sebagai pengacara atau notaris. Waduh, ketika mau kuliah hukum nih banyak banget yang nanya nih. Lo kuliah hukum itu mau jadi pengacara atau notaris ya? Pasti kayak gitu. Padahal teman-teman, kalau lulusan hukum itu tidak hanya terbatas menjadi pengacara atau notaris. Banyak profesi-profesi lain yang digeluti oleh sarjana-sarjana hukum di Indonesia. Misalnya, menjadi seorang HRD hotel, itu bisa juga backgroundnya itu bisa dari sarjana hukum. Kemudian, menjadi seorang akunting bank, bukan akunting bank ya, kalau kerja di bank itu ya, pokoknya bekerja di perusahaan perbankan juga bisa dari background sarjana hukum. Kemudian menjadi konsultan hakim misalnya, itu salah satu pekerjaan yang backgroundnya harus sarjana hukum seperti itu. Dan masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain yang backgroundnya itu sarjana hukum. Dan gak hanya ketika kita kuliah ilmu hukum khususnya, kita sudah barang tentu menjadi pengacara atau notaris. Itu kembali lagi kepada individu masing-masing, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, sekian dulu untuk di mitos dan fakta hukumnya. Kita akan lanjut di segmen 2, seperti yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Kita akan ngobrol bareng praktisi. Nama acaranya adalah Ngoprak, ngobrol bareng praktisi. Heyo, Squee dengerin. Ngobrol bareng
praktisi. Sesuai yang sudah aku sampaikan di awal tadi, jadi kita bakal ngobrol bareng advokat keren. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dega Erlangga. Bapak Dega Erlangga ini merupakan salah satu advokat yang berkantor hukum di Denpasar. Dan beliau merupakan juga advokat yang sangat aktif di Denpasar. Seperti itu. Oke, langsung kita hubungi. Oke, kita sudah terhubung dengan Bapak Dega Erlangga. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, bro. Kamu apa kabar? Baik. Saya sehat, Pak. Sehat. Oke, gimana, Pak? Kerjaan tetap lancar di masa pandemi kayak sekarang ini, Pak? Puji Tuhan masih lancar, bro. Siap. Ya, walaupun kalau misalnya sidang, saya masih harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Tapi ya untuk kebaikan semua orang, bagus lah ininya. Walaupun sebenarnya saya agak sumuk pakai masker, tapi harus biasain diri. Iya. Harus biasain diri. Siap. Jadi pengadilan tuh protokol kesehatannya udah oke banget. Jadi masuk pengadilan, kamu ntar diperiksa sama petugas di sana suhu tubuh. Jadi di atas 37, ya udah kamu disuruh balik kanan, disuruh pulang. Tapi kalau enggak masuk, tapi tentu saja harus pakai masker. Sampai di gerbang juga tangan harus di sanitizer dulu. Jadi protokolnya duduknya pun udah diatur di sana untuk tidak berdekatan. Jadi cukup aman lah kalau misalnya bekerja di pengadilan. Keren banget ya, Pak ya, kalau di sana ya. Udah sangat safety banget gitu. Kemudian, Pak, jadi hari ini, Pak, sebenarnya kita mau ngobrolin tentang hukum ketenaga kerjaan berkaitan dengan COVID-19 dari sudut pandang Bapak sebagai advokat kayak gitu. Jadi bagaimana nih, Pak, pandangan Bapak terkait dengan COVID-19 ini terhadap dunia ketenaga kerjaan, khususnya di Bali mungkin? Kalau kita ngomongin COVID-19, ini pasti pandemi dunia, bencana di dunia lah ininya. Eksesnya, jadi akibat dari COVID-19 ini benar-benar luar biasa. Eksesnya itu bukan cuma ada orang sakit, orang meninggal, tapi ada juga orang yang benar-benar jadi kehilangan pekerjaannya. Nah, sesuai dengan pertanyaan kamu tadi itu, ada nggak eksesnya di hukum ketenaga kerjaan? Ada, gitu. Jadi baik pengusaha maupun pekerja itu adalah khususnya untuk kalau kita ngomong di Bali lagi nih ya, kita ngomong di Bali itu ini pengusaha pariwisata dan pengusaha gaya hidup termasuk hiburan malam dan sebagainya itu kerasa banget. Pekerjanya otomatis ngerasain hal yang sama. Ngerasainnya kayak bagaimana mereka jadi berkurang jam kerjanya, penghasilannya juga berkurang. Pengusahanya juga sama. Pengusahanya juga merasakan daya beli konsumennya berkurang, penjualannya berkurang, keuntungannya berkurang, dan mereka pun sekarang harus berjibaku. Mereka harus berjibaku bersama-sama dengan karyawan-karyawannya untuk bertahan. Untuk para pengusaha bertahannya mempertahankan usahanya, karyawannya mempertahankan pekerjaan dan mempertahankan penghasilan mereka. Jadi mode bertahan wajib dihidupkan sekarang ini ya seperti ini. Iya. Sekarang ini hanya bertahan aja yang bisa ya, Pak ya. Gimana, Pak, kalau kita misalnya melawan kayak agak susah sekali ya, Pak ya, kalau kita melawan COVID-19 ini, Pak. Karena lawannya nggak kelihatan. Bro. Exactly, bro. Judulnya, tagline-nya itu emang lawan COVID-19, tapi lawannya mau kayak gimana? Lawannya juga nggak kelihatan. Terus bagaimana metode melawannya juga belum jelas. Nah, cuma sekarang di bulan Juni ini saya rasa berdasarkan berita yang saya baca, pemerintah pusat itu udah mulai akan memberlakukan new normal. Nah, new normal ini bisa jadi vitamin, bisa jadi jalan untuk para pengusaha, untuk dunia usaha, untuk sekarang mulai beradaptasi dan berinovasi dengan cara yang baru. Jadi mereka tidak harus tergilas oleh COVID ini. Nggak usah dilawan, diajak hidup berdampingan aja sekarang COVID-nya. Nah, dengan kebijakan ini,
sebenarnya mereka para pengusaha sudah akan mulai memikirkan, model-model baru seperti apa yang bisa tetap menjaga kesehatan masyarakat, tapi juga bisa tetap menggerakkan perekonomian. Ini bukan hal yang gampang dalam proses adaptasi ini. Dalam proses adaptasi dan inovasi menuju new normal ini pasti bukan hal yang gampang. Benar. Tapi cukup menggairahkan. Maksudnya kalau orang-orang yang sekarang mau punya semangat buat melawan COVID, sekarang saatnya. Maksudnya para pekerja, tenaga kerja yang kemarin dirumahkan mungkin atau terdampak, sekarang saatnya support kembali usahanya. Support kembali bos-bosnya, support kembali dunia usaha untuk sekarang kita bisa menemukan formula yang pas. Nah, ini formula ini memang butuh waktu, tapi setidak-tidaknya waktu untuk beradaptasi. Bukan seperti beberapa bulan kemarin, kita menghabiskan waktu kita di rumah just for our safety only. Hanya untuk agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Tanpa kita juga nggak tahu harus melakukan apa. Nah, tapi sekarang setidaknya dengan kebijakan normal ini, ada risiko keluar rumah, ada risiko mungkin tertular pastinya, walaupun kalau protokol kesehatannya dijalankan risikonya akan berkurang, tetapi setidak-tidaknya risiko yang lain itu, maksudnya risiko mati kelaparan ya bro, karena kita udah nggak punya pekerjaan dan nggak punya penghasilan itu, kita jadi bisa mereduksinya juga. Jadi ini jalan tengah yang cukup baik, cukup baik. Itu dalam pandangan saya sih, saya support banget dengan kebijakan new normal ini. New normal ini ya Pak ya, benar-benar. Iya, betul sekali bro. Oke, pertanyaan berikutnya saya mau nanya terkait dengan gini Pak. Misalnya ada pekerja dan pengusaha sudah terikat kontrak ini Pak. Kontraknya itu dibuat sebelum masa pandemi sekarang. Kemudian karena sekarang ini masa pandemi, tentunya kan nggak bisa melaksanakan kontrak seperti mana mestinya yang diperjanjikan sebelumnya Pak ya. Itu bagaimana Pak solusinya agar kontrak itu tetap bisa dijalankan seperti itu? Solusi untuk kedua belah pihak itu sebenarnya satu, diskusi. Oke. Diskusinya harus berdasarkan saling pengertian. Karena begini, kalau kita bicara tentang tenaga kerja, kita lihat dua jenis tenaga kerja ya, yang paling lazim nih, di luar pekerjaan yang lepas. Jadi yang paling lazim itu ada yang tetap dan ada yang dalam waktu tertentu, atau pegawai kontrak. Biasanya mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara dirinya sama pengusaha. Oke? Nah, dalam periode ini, pekerja-pekerja kontrak ini ada dalam situasi yang dilematis. Pengusaha pun juga ada dalam situasi yang dilematis. Pengusaha kemungkinan besar akan melakukan prestasi membayar gaji mereka. Nggak mampu bayar gaji mereka karena usahanya tidak berputar. Iya benar. Pekerjanya juga yang haknya tidak didapat. Tapi bukan berarti pekerjanya juga nggak melakukan pelanggaran. Tapi bukan berarti itu juga karena dia mau melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan adalah dia tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya harus dia lakukan di tempatnya bekerja. Jadi contoh yang seperti kamu bilang itu di Bali, untuk industri pariwisata contohnya hotel misalnya. Iya. Jadi karena hotelnya tidak beroperasi karena tidak adanya tamu, jadi pekerja itu juga nggak bisa melakukan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat strict sekali kepada kontrak, pelanggaran kan harus dirinci. Pengusaha pelanggarannya seperti apa, pekerja pelanggarannya seperti apa. Itu kalau kita melihat strict, tapi itu tentu saja tidak bijaksana dalam periode ini. Dalam periode ini melihat kesalahan sekarang sangat gampang. Yang susah adalah mendapatkan solusinya. Maksudnya kalau kita mau lihat kesalahan nih, pekerja mau cari kesalahannya pengusaha dalam periode pandemi ini, gampang, pasti banyak ada. Pengusaha juga sebaliknya. Tapi itu menyelesaikan masalah nggak? Enggak menyelesaikan masalah. Masalah itu sekarang harus diselesaikan dengan mereka harus bisa berdiskusi. Mungkin untuk usaha-usaha, bidang usaha yang punya banyak karyawan baik yang tetap ataupun kontrak ini mungkin bisa mempercayakan diskusi ini kepada serikat pekerja mereka, kepada perwakilan mereka. Ya, jadi
untuk tetap mendapatkan win-win solution. Win-win solution itu maksudnya mereka bisa survive dulu. Iya. Ini kita bicara dalam periode sebelum new normal ya, ataupun dalam periode adaptasi new normal. Jadi mereka bisa saling berdiskusi dengan pengusaha untuk nantinya dapat formula nih. Karyawannya biar bisa tetap setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Pengusahanya juga bisa nantinya bertahan, bisa mempertahankan usahanya. Jadi karena mempertahankan usahanya ini juga untuk kepentingan si pekerja itu sendiri. Kalau usahanya nggak ada, mau kerja di mana, bro? Benar banget, Pak. Kalau misalnya nggak ada usaha, mau kerja di mana? Jadi ini harus saling support, harus saling pengertian. Itu tata cara yang harus dilakukan dalam pandangan saya. Nggak elok sekarang kalau kita mau main strik-strikan, maksudnya mau main yang benar-benar ketat sekali. Iya. Jadi jalur hukum itu kurang tepat rasanya untuk sekarang dijalankan ya. Lebih baik setidak-tidaknya kalau kita bicara dalam situasi pandemi, seperti situasi yang kita hadapi sekarang, kayaknya buat saya kurang tepat, gitu loh. Kayaknya kurang tepat. Oke. Jadi gini Pak nih, misalnya kalau ada teman-teman nih mau diskusi ataupun mau konsultasi dengan Bapak terkait dengan ketenagakerjaan ataupun mereka yang terimbas oleh dampak COVID ini, bisa di mana Pak? Bisa dikasih tahu mungkin tempat Bapak? Boleh dengan senang hati. Saya akan, kalau misalnya ada teman-teman yang memang mau diskusi, mereka bisa datang aja ke kantor saya. Jadi kantor saya ada di Jalan Suli 85 di lantai 3. Nah, cuma ada syaratnya nih. Apa tuh Pak? Syaratnya adalah mereka tetap kalau datang ke kantor harus jalanin protokol kesehatan. Setidaknya pakai masker, sebelum masuk kantor cuci tangan. Kalau tentang jarak, don't worry, di kantor emang udah diatur kok jaraknya. Siap, oke, itu aja sih yang mau saya omongin hari ini terkait dengan ketenagakerjaan. Mungkin semuanya kayak udah kejawab dan lebih banget kayak kejawabnya oleh Bapak. Kemudian terima kasih buat Bapak udah mau diganggu waktu senggangnya. Terkait my pleasure bro. Di tengah kesibukannya juga masih bisa diganggu. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Ya, kamu juga bro. Jaga kesehatan selalu. Siap. Sukses selalu buat Bapak. Thank you untuk waktunya Pak. Baik, siang. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Thank you. Baik. Oke, itu dia tadi sesi ngobrol bareng praktisi. Dengan berakhirnya sesi ngoprak tadi, berakhir juga untuk episode kali ini. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian bisa kalian share apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silakan. Oke, tetap pantengin. Heyo, Squee dengerin.